Assalamualaikum. Di dalam kitab As-Sarimul Maslul Fir Raddi ala Syatimir Rasul karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di halaman 86 di paragraf paling bawah dikatakan bal law aslamal harbiyyu wa biyadihi malu muslimin qad akhadahu minal muslimina bi tariqil igtinami wa nahwi kana lahu milkan. Bahkan bila ada seorang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam dengan perang fisik, kemudian dia masuk Islam, sedangkan dia telah merampas harta benda dari seorang muslim karena dia menang perang misalnya, apakah kemudian dia wajib untuk mengembalikannya setelah dia masuk Islam? Maka dikatakan kana lahu milkan, itu tetap menjadi miliknya. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan juga satu pendapat yang dikatakan bersumber dari Imam Ahmad, dan juga pendapat mayoritas sahabat-sahabatnya Imam Ahmad. Sebagian ulama lain mengatakan seperti Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abul Khattab dari kalangan Hanbaliyah, bahwasannya dia harus mengembalikan kepada pemiliknya yang muslim. Meskipun dia sudah masuk Islam, ya, kafir harbi tadi sudah masuk Islam, maka dia wajib mengembalikannya. Kenapa? Karena dia memiliki harta benda tersebut dulu sebelum masuk Islam dengan cara yang diharamkan, seperti halnya ghosab. Tetapi kata Al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal awwalu asahu. Pendapat pertama lah yang benar, yaitu dia tidak wajib mengembalikannya. Kenapa? Karena faktanya banyak orang-orang musyrik yang dulu mengambil dengan cara yang haram tentunya harta rampasan perang dari orang beriman. Kemudian saat mereka masuk Islam, Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengembalikannya. Bahkan di sini ada dikatakan sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid ke-1 halaman 167 melalui Usama ibn Zaid, dan juga ada di Bukhari dengan nomor 3058, bahwasannya saat Fathu Mekkah, Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ala tanzilu fi darika, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak kembali singgah dan menempati rumahmu yang dulu yang kau tinggalkan saat hijrah? Beliau kemudian menjawab, wahal taraka lana aqilun min darin, emangnya masih ada rumah yang disisakan oleh Aqil, maksudnya memang masih ada rumah yang tidak diambil alih oleh Aqil ibn Abi Thalib. Yang kemudian kita tahu menurut Al-Imam Al-Azraqi di dalam Akhbaru Makkah bahwasannya Rasulullah sakata. Rasulullah diam, tidak mengambil kembali rumahnya yang diambil oleh dua orang, yaitu siapa saja? Aqil ibn Abi Thalib dan juga Mu'attib ibn Abi Lahab. Beliau punya dua rumah. Satu atau yang pertama rumah beliau yang diwarisi dari ayahnya, yaitu rumah kelahiran beliau. Tidak beliau ambil kembali setelah diambil oleh Aqil di masa jahiliyah. Kemudian rumah yang beliau bangun bersama Khadijah saat menikah dengan Khadijah itu diambil oleh Mu'attib ibn Abi Lahab, dan itu tidak Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk mengambilnya atau Rasulullah kembali ke rumah itu, tidak. Tapi beliau menempati rumah yang lain. Dan ini adalah bukti bahwa apa yang sudah diambil oleh orang-orang musyrik, kemudian orang-orang musyrik itu masuk Islam, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang masuk Islam dari kalangan orang musyrik yang dulu mengambil harta benda kaum muslimin untuk mengembalikannya. Pun demikian orang-orang muslim tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil kembali harta benda mereka yang telah atau yang dulu diambil oleh orang-orang musyrik yang kemudian mereka masuk Islam. Kemudian dalil lainnya adalah kisah mengenai Dar Jahash ibn Ri'ab al-Asadi atau Abu Ahmad ibn Jahash al-Asadi, di mana rumahnya itu pada saat jahiliyah diambil oleh Abu Sufyan dan dijual seharga 400 dinar. Nah, pada saat Fathu Makkah, Abu Ahmad ibn Jahash al-Asadi ini mendatangi Rasulullah dalam keadaan buta, kemudian dia meminta kepada Rasulullah agar rumahnya dikembalikan. Namun apa jawaban Rasulullah? Rasulullah membisikinya
secara sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak didengar oleh sahabat yang lain. Dan setelah itu tidak pernah lagi terdengar Abu Ahmad ibn Jahsh al-Asadi ini meminta kembali rumahnya. Lalu ditanyakanlah suatu hari, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu? Beliau menjawab, in sabarta kana khairan wa kana laka biha darun fil jannah. Kalau kamu mau bersabar, yaitu tidak meminta kembali rumahmu yang diambil dan dijual oleh Abu Sufyan dengan 400 dinar, itu adalah lebih baik bagimu dan akan digantikan sebuah rumah di dalam surga nanti. Jadi Rasulullah menganjurkan beliau untuk bersabar, tidak meminta kembali rumahnya yang dulu pernah dirampas oleh Abu Sufyan di masa jahiliyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.